Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang menangkap siaran kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati juga para merbot, para takmir masjid yang menyiarkan kegiatan ini melalui speaker atau corong-corong yang ada di masjid maupun musholla. Singkatnya hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam karunia-Nya. Termasuk saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa beribadah, bisa melakukan amal saleh, meningkatkan ketaatan kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Maka semua ini patut kita syukuri, pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kemurahan Allah, karena karunia-Nya, karena kasih sayangnya kepada kita semua. Seraya berharap bila mana kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat-nikmat lainnya juga akan hadir bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah melanjutkan kajian surat An-Nahl. Tepatnya ayat yang ke-91 sampai dengan ayat yang ke-92. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian tafsir ini, terlebih dahulu Tiang akan membacakan ayat yang akan kita baca, yang akan kita kaji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kalau kita ingat di ayat yang ke-91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada siapapun. Itu namanya al-ihsan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Dan hendaklah kita memberi atau berbagi
atau peduli kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Wal yatama, termasuk anak orang-orang miskin, anak yatim. Wa ita'idzil qurba wal yatama, wal masakin, orang-orang miskin. Hormati Allah, ayat-ayat ini kalau secara umum bisa dikatakan berisikan tentang al-awamir wan nawahi. Apa artinya? Ada yang sifatnya perintah-perintah, ada yang sifatnya larangan-larangan. Yang perintah-perintah tadi berlaku adil, berbuat baik, berbagi, memberi kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang kepada kita berbuat keji dan mungkar. Ini masuk al-manhiyat. Ini adalah larangan-larangan. Jadi ada yang sifatnya awamir, perintah, ada yang sifatnya al-manhiyat, yaitu larangan-larangan. Maka dalam Islam, hormati Allah, semua baik itu perintah dari Allah maupun larangan dari Allah, itu semuanya adalah bagian daripada perjanjian kita kepada Allah. Itu semua masuk kategori perjanjian kita kepada Allah. Maka janji kita kepada Allah apa? Saya akan patuh kepada perintah-perintahmu, saya juga akan menjauhi larangan-laranganmu. Itulah bagian daripada janji kita. Maka ayat yang kita kaji saat ini diawali oleh apa? Wa aufu bi'ahdillah, dan hendaklah kamu menepati semua janji-janji kamu terhadap Allah. Mana janji-janji kita terhadap Allah? Yang sifatnya awamir, perintah-perintah tadi. Baik itu perintah yang sifatnya sunnah, ya, walaupun sunnah tetapi dia tidak ada konsekuensi kalau kita tinggalkan berdosa, tidak. Tetapi ada yang sifatnya perintah yang wajib. Kalau yang mubah misalnya kulu washrabu, makan dan minum, itu perintah sighahnya, sifatnya perintah tetapi tidak menjadi kewajiban. Tetapi beda dengan wa aqimus shalah, perintah untuk salat, perintah untuk berzakat, itu sighatul amr yufidu al-wujub. Karena dia datang dalam bentuk perintah, maka perintah itu bernilai wajib. Perintah itu bermakna wajib. Subhanallah. Jadi inilah bagian-bagian daripada janji-janji kita kepada Allah. Termasuk, mohon maaf, saat ini kita berada dalam waktu-waktu yang sangat baik. Ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Banyak sekali janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik janji-janji itu yang sifatnya anjuran, sunnah, muakkadah, atau mungkin sifatnya wajib. Yang wajib apa misalnya? Bagi mereka yang mampu, haji. Ya, itu janji kita kepada Allah. Kalau saya mampu, punya kesempatan, saya akan haji. Berarti kalau ada orang punya kesempatan, punya peluang, tidak mau berhaji, berarti dia sudah mengkhianati janjinya kepada Allah. Dia berjanji kalau dia punya harta sampai nisabnya berzakat, ternyata dia tidak berzakat, maka dia sudah mengingkari janjinya. Ada yang sifatnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu seperti apa? Kurban. Ya. Sunnah muakkadah ini bentuknya kurban. Jadi kurban ini adalah sunnah, tetapi sangat ditekankan sekali. Maka sebenarnya ibadah kurban ini, hati Allah, adalah merupakan janji kita kepada Allah, terutama mereka-mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemudahan ini, mohon maaf, jangan diartikan mudah itu uang saja, harta saja, kaya saja, kan begitu? Kita ini, mohon maaf, bagaimana bentuk kemudahan Allah? Kesempatan dikasih, sehat dikasih, orang lain susah sekali, orang lain sakit dulu, ngeluarkan 500 juta dulu baru sehat. Kita kan enggak seperti itu. Mudah apa tidak namanya? Makanya ibu-ibu, mohon maaf, tiang menyampaikan ahad yang lalu itu di Lembuak. Ini sebagai contoh aja, sengaja saya sebut Lembuak Narmada. Setelah tiang menyampaikan tentang kurban,
Apa kata takmir di sela-sela kita sarapan pagi? Al-Mukarram, kalau di sini alhamdulillah semangat berkorbannya itu dulu-duluan. Apa maksudnya dulu-duluan itu? Musabaqah dia, berlomba-lomba. Jadi tidak pernah kurang di masjid ini 34 ekor sapi itu selalu ada di sini. Setiap tahunnya. Saya bertanya, apa orang-orang yang berkorban itu orang kaya semua? Oh tidak, orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Orang yang diberikan kesehatan, orang yang diberikan waktu, orang yang diberikan sedikit. Kenapa? Karena yang satu di absen, tukang jual sate, tusuk sate. Itu sate belayak itu. Yang satu jual bakulan, yang satu itu apa? Jual-jual daun bu keliling. Masya Allah, ibu-ibu yang jual daun keliling itu berkorban semua. Bagaimana caranya? Masjid memfasilitasi untuk nabung kurban namanya. Sehingga ada yang nabungnya mohon maaf setelah 2 tahun baru dia bisa berkorban. Ada yang mungkin lebih mudah rezekinya setahun bisa berkorban. Ada yang mungkin kaya sekali dia langsung nyetor. Bahkan kata takmirnya, ini tiang hadap timur ini tidak bohong. Apa kata takmirnya? Ustadz, ada yang kesini itu bawa uang 1.000 rupiah logam itu 500.000 jumlahnya. Ditambah lagi yang 2.000 itu 1 juta. Baru ditambah yang 50. Ya Allah, berarti hebat sekali orang-orang di sini. Enak di sana tuh nggak capek ceramahnya. Kalau kita di sini kan lalu sampai berbusa-busa kita ceramah, nggak tergerak juga, nggak ada semangatnya juga. Di sana itu perlu kita studi banding sekali-sekali. Jadi yang jualan, subhanallah. Terus apa yang Anda lakukan dengan 34 ekor sapi? Semua orang di sini itu mendapatkan kupon. Mau kaya, mau miskin, mau ada, mau tidak ada dapat kupon. Masalah dia mau datang atau tidak itu urusan dia. Bapak Ibu, Zohor itu sudah selesai. 34 ekor sapi itu sudah ready semua. Karena 10 orang itu tukang sembelih, langsung di RPH yang di Narmada, kemudian ada 50 tim anggotanya itu yang khusus untuk membungkus. Zohor seperti ini Bapak Ibu, ada pengajian terlebih dahulu, kemudian yang berkorban duduk di depan, di absen. Sampai pertama, Inak Fatimah jual sate, Inak Mok jual kerupuk, Inak Ni jual daun. Lah sasugi-sugi nu kira-kira lilen apa ni? Ngonek-ngonek lilen, hamdulillah Allah. Ya sekali-sekali cara, tak absen. Bukan dia mau pamer, tetapi apa? Karena dia tahu ini kesempatan, ini peluang, hati Allah. Memang dia tidak kaya, dia tidak punya gaji seperti kita, tetapi dia maknai man wajada sa'atan, barang siapa yang diberikan kemudahan. Apa dia maknai? Dikasih kesehatan, dikasih peluang. Apa iya kita dikasih kesehatan nggak mau berkorban? Ini lamun beli rokok jabanian di mana-mana. Nih ibu-ibu, suaminya kalau rokok masya Allah difasilitasi. Coba satu rokok itu, mohon maaf, satu bungkusnya mungkin dialokasikan untuk kurban sekali-sekali. Jadi dikurangi, bukan berhenti merokok, tapi dikurangi merokoknya sehingga didistribusikan untuk yang lebih bermakna. Subhanallah. Ini juga bagian daripada apa? Janji kita kepada Allah. Wa aufu bi'ahdillah. Dan hendaklah engkau menepati janjimu kepada Allah. Jadi janji kita dalam kehidupan ini kata Allah, bisa janji kita kepada Allah, bisa janji kita kepada sesama manusia. Termasuk janji-janji kita kepada manusia. Tidak boleh di antara kita ada yang mengingkar janji. Apalagi makin ini masya Allah, waya-waya tiap pilkada, waya-waya tiap pilek legislatif lah, tutu lain umbar janji. Batur sandin wah tahun alamat, di tahun negangan, di tahun KTP makin yarak doang alamat ni gitu. Mu kemodok manusia kelawak kesab berjanji lema aku meni, lema aku menu. Kesolah rawo sendia.
ternyata pada saat itu nanti dia tidak menepati, inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya mereka, tetapi kita dalam konteks hubungan sesama manusia. Lawan yang kebe ni, lawan yang datang ni, lawan apa, misalnya, mohon maaf, itu semuanya bagian daripada janji. Jangan sampai kita mengingkari janji kita. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Hendaklah kita menepati janji kita bila mana kita berjanji. Apakah janji kita itu kepada Allah, janji kita kepada manusia, termasuk mohon maaf, nih yang sering kali kita lupakan juga janji kita kepada pasangan, istri. Ya, suami sama istri, istri kepada suami. Padahal satu-satunya peringatan yang secara tegas disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah dalam hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dalam hubungan suami istri. Apa kata Rasul SAW? Ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalamatillah. Ingat-ingat kita dalam urusan perempuan. Ingat-ingat kita, bertakwa kita dalam urusan perempuan. Kenapa? Karena kita ambil istri kita itu adalah langsung amanah dari Allah. Jadi bukan amanah dari orang tuanya. Orang tua itu hanya fasilitas saja. Tetapi begitu kita mengambil perempuan, mengambil dia sebagai istri kita, maka sebenarnya itu amanah. Janji kita langsung kepada Allah. Maka kalau ada orang yang mohon maaf menyakiti istrinya, tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, berkata kasar kepada istrinya, memaki-maki istrinya, maka sebenarnya dia sudah memaki Allah. Dia sudah berdusta kepada Allah. Itu hanya Allah. Karena itu kita harus benar-benar menjaga amanah. Pasangan kita itu adalah amanah kita langsung dari Allah SWT. Maka mari kita menjaganya. Jangan sampai kita mengkhianati. Bagaimana bentuk pengkhianatan? Bila mana kita tidak bertanggung jawab. Coba makin mbe tonarak cerita agama mbe sila dengan nina lalu boyak kepeng, dengan nina lalu mengkulik, dengan nina lalu juk luar negeri. Ini kan masalah besar sebenarnya. Kok tega kita melepas perempuan, istri kita, kita tidak tahu keamanannya, kenyamanannya, bagaimana dia banting tulang. Yang mohon maaf, janji kita di hadapan Allah, begitu kita menikah, saya siap bertanggung jawab lahir batin kepada istri saya. Semula dengan mama boyak nafkah, semula dengan mama ya beng dengan nina kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi yang terjadi kemudian apa? Dengan nina lalun pelampak jok Saudi, pelampak jok Malaysia, jok Korea. Kadang-kadang dengan mama sandi bertanggung jawab, di mana pelampak senina jok Saudi, jok Malaysia, jok Taiwan, terkiriman kepeng merari malik. Kiriman kepeng mari, angkat berembi tak ndek gedek tiang paling gedek. Tiang paling meri. Oleh-oleh ko jok gawah, menu cara laut. Saya dia kan hanya memumbak lain no dia ni. Kata tuan, ya kembi. Iya wang memumbak lain. Ya nau, ya berembit tu. 4 senina. Berembit takkan dek merang. Tiang dong baru sekek. Tiang tukang umbak coba. Jamak. Ngolok jamak kan? Sak mula tukang umbak 4 dah mula. Moni tu tukang umbak kuala berdengah-dengah doang, ngempet telur doang. Sila sampai jamaah membelain seninan sekek Saudi lain hari iat pihak Bali terkiriman berhari malik menu doang porot. Sangka mohon maaf miris sekali kehidupan kita dalam konteks kita di NTB ini. Lain itu terkenal sampai jamaah Pulau Seribu Masjid makin berombok lakob dia berombok gelar napi Pulau Seribu Janda. Ya kenapa? Karena tadi perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Wahai para laki-laki, banyak di antara kita yang menyalahi janji kita di hadapan Allah. Kita sudah berjanji kepada Allah, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Anda mengambil istri Anda
itu adalah amanah dari Allah. Tetapi banyak di antara laki-laki yang merusak amanah tadi, tidak melaksanakan amanah-amanah tadi. Namun urusan poligami lain, Bu, Pak, lain urusan, lain bab. Ya, poligami niki hanya dibolehkan bagi mereka yang bisa, yang mampu, yang punya kapasitas, ya. Makanya lihat dalam konteks Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dengan selapun kenalah kemelet bara Ibrahim, marah berdua keluarga. Berbintah tadi berdua keluarga, marah Ibrahim soleh. Nabi Ibrahim itu poligami. Lah memilih bara Nabi Ibrahim poligami. Kapan? Bukan menjadi keinginan yang biasa, tetapi itu adalah karena faktor yang luar biasa. Apa itu? Karena istri pertamanya mandul. Siti Sarah itu tidak memberikan keturunan, maka bernikahlah beliau dengan Siti Hajar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pembahasannya. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Jangan sampai engkau mengkhianati janji-janji yang sudah kita teguhkan, yang kita sudah kokohkan dalam kehidupan ini, dan di situ kita melibatkan Allah langsung. Tidak sedikit dengan berjanji Nabi, kan baru kenal kadang-kadang batur bisnis demi Allah, ini demi Allah. Itu kadang-kadang mendengar demi Allah kan begak kepot dia, ya pacun ni jangan kan mana. Kadang-kadang bisnis sambil jamaah demi Allah dia sebut di situ. Dalam urusan-urusan seperti itu dia melibatkan Allah. Berapa banyak sampai jamaah orang-orang dalam kehidupan ini yang sekedar untuk ingin dia mendapatkan keinginannya, apa yang dia inginkan, dia libatkan Allah dalam janjinya, sementara dia tidak melakukan itu. Makanya di dalam sebab nuzulnya, ya, alhamdulillah, kalau kita berbicara asbabun nuzul daripada ayat ini adalah wa'ufu, itu diwayatkan dari Ibnu Jarir an Buraidah qala nazalat hadhil ayatu fi bai'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan oleh Allah dalam konteks bai'atnya orang-orang di zaman Nabi kepada baginda Nabi. Mereka berbaiat, mereka berjanji, kami akan patuh ya Rasul, kami akan taat, kami akan mendengar perintahmu ya Rasul. Jadi orang dulu kalau masuk Islam itu dibaiat, diambil sumpahnya, diambil janjinya. Ternyata tidak sedikit di antara mereka, Allah, yang menyalahi janji mereka. Nazalat fi bai'atin Nabi kana man aslama bai'anil Islam. Di awal-awal Islam dulu mereka harus berbaiat, berjanji. Wa aufu bi ahdillah. Tetapi ternyata banyak di antara mereka itu yang tidak menepati janji. Terkadang inilah ujiannya Allah, ya. Kadang-kadang kita ujiannya ini, misalnya kita sudah berjanji sama orang, besok saya pilih Anda ya. Ini janjinya nih. Sida doang ku pilih. Edak lain. Enggak, sida doang ku pilih. Datang sasopok jauhan kepeng belian, pindah dia. Pindah dia. Kira-kira orang tadi pindahnya dia ke lain hati karena lebih besar yang dia dapatkan. Itu termasuk orang yang memegang janji atau menyalahi janji? Itu dosa, berarti Allah. Ini saya ingin luruskan ini, terutama di masyarakat kita yang sebentar lagi akan ada pileg. Kalau kita sudah berjanji kepada orang, mau dikasih uang atau tidak, kalau kita sudah janji, kita ini orang Islam. Ingat, labelnya itu adalah kita orang Muslim. Jadi tidak perlu orang mau ngasih atau tidak. Kalau kita sudah janji sama orang, suah sida doang ngak pilih, cukup sudah. Arak dengan datang menomeni, fitnah menomeni, Anda tidak perlu tergiur. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu harus berubah. Kenapa? Saya ini orang Islam. Orang Islam itu harus menepati janji. Sila, lamun lemak dalam pileg niki saja, nggih,
kita semua benar-benar bisa memegang janji, alangkah nikmatnya menjadi calon. Ya Mas Kasdiono ya. Ya, alangkah enaknya jadi calon. Beliau ini juga saudara tiang. Lagu luwek dengan saya mohon maaf, marah isi batur. Ini mohon maaf, ini anggota dewan yang bicara. Ari bahasa apa kurang tiang? Salah satu ketua parti yang bicara. Apa saya kurang? Coba lihat nama saya di mana-mana. Bantuan ini, bantuan itu, bantuan ini. Tidak ada yang tidak tempat baik masjid pasti, kecuali ada nama saya di situ. Ari bahasa dakat menu kesolak. Walaupun saya sudah baik begitu, kalau hari H itu tidak saya gelontorkan uang, habis sudah saya katanya. Coba. Ini fakta loh, ini realita. Maka mari kita cerdaskan umat, mohon maaf. Ini kita yang hadir di sini, kasih tahu. Jangan kita hanya sekedar mau mendapatkan 100 ribu, 200 ribu, kita jual agama kita, mohon maaf. Orang muslim itu apa? Dia menepati janjinya. Inilah makna ayat ini, mohon maaf. Jadi bukan sekedar janji kita untuk sholat saja. Ini jangan menganggap agama ini hanya sholat, puasa, zakat saja. Tetapi kita lupa janji-janji kita dalam kehidupan ini dengan sesama manusia, dengan istri, dengan anak kita lupakan itu. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Apalagi sumpah itu sudah menghadirkan Allah di situ. Bagaimana? Walaupun kita tidak menyebut nama Allah dalam sumpah kita, tetapi begitu kita berjanji di hadapan orang, Allah menjadi saksi di situ. Aku pilih si dilema. Ya? Apa ya mental lemak sida? Nih yang hadir di sini. Apa besok kalau dikasih uang pindah? Lebih baik jangan berjanji kepada siapapun. Bapak, ibu harus melihat, oh ini manusia yang solah, ini manusia yang bagus, ini ya sudah saya pilih. Nggak perlu kita kasih tahu dia. Pilih sida. Karena setiap kali kita bertemu orang langsung janji. Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ayatul munafiqi salas. Tanda dengan munafik ni kita lu. Idza haddasa kadzaba. Orang munafik itu kalau dia bicara pasti kedustaan yang muncul. Selalu kebohongan yang ada. Nah, kita ini dituntut sebagai orang muslim, benar-benar muslim sejati, bukan munafik. Maka mari kita sampaikan yang benar. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Jangan sedikit-dikit berdusta, pokok camoh batur, pokok teluik batur, luik sahabat. Tidak boleh. Islam itu bukan seperti itu. Kita harus benar-benar mengatakan yang benar. Kemudian yang kedua apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Ini yang dimaksud dalam firman Allah SWT. Banyak di antara kita yang mengingkari janji. Maka subhanallah Bapak Ibu, ini mungkin yang hadir ini ada sekitar kurang lebih 100 orang. Kalau 100 orang ini bisa mencerdaskan kepada istrinya atau suaminya, kemudian nanti yang 100 orang lagi mencerdaskan kepada anak-anaknya, Masya Allah, alangkah kuatnya kita. Lagu lamun Bapak Ibu oleh-oleh, Pak, ini tebeng baru kepeng, Pak. Saya beng calon sana ni. Malik kena arah belian, memilun tidak, papah wah itu ni. Dosa doang maut selapuan. Nih, papah wah itu, belik toak pada doang. Ingat, kita ini orang Islam. Ya, jadi jangan sampai kita mengingkari janji. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah itu maha tahu atas apa yang sudah kita sampaikan dalam diri kita, dalam ucapan kita, dalam tutur kata kita, dalam perilaku kita. Semuanya itu Allah maha tahu. Jadi jangan sampai kita merasa mumpung ada kesempatan ini kan, mumpung ni luwean, tentu luwek mau kepeng. Lagu pira jak luwek. Ya tini besuh jak ndek. Ya tini sugih jak ndek. Gara-gara 100 ujung 200. Karena mohon maaf ada juga triknya dewan, katanya din wah lalu kampanye, din wah lalu sosialisasi. Lagu ni enggak kepeng doang mun jauh. Wah terkenal ni jak balin kepeng mana. Lah 300 perdengar. Mau batur sak ijo mata ni si kepeng. Iya mau nanti. Wah berjanji baru elek ni masih mendemak niki. Ini kepeng batur, ini nendek coblos. Nah ini juga mohon maaf, ini adalah
melanggar perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat berikutnya apa kata Allah? Wala takunu kalladzina naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Orang yang tidak menepati janjinya dalam kehidupan ini diibaratkan seperti perempuan yang dungu. Siapa perempuan yang dungu dalam ayat ini? Ada namanya Sa'idah Al-Asadiyah Al-Hamqa. Hamqa itu artinya dungu. Orang yang dungu, orang yang gila. Siapa dalam ayat ini? Sa'idah Al-Asadiyah. Kenapa dikatakan dungu? Bapak Ibu, dia sudah berusaha memintal benang, terus memintal sampai dia berbentuk lembaran yang seharusnya dia sudah bisa menjadi satu pakaian. Limin wajari munsadaan malik. Atau marak benang sawah solah entan ape ini kita wa golongan solah malik pekerusut. Nah, itu ibaratnya orang-orang yang tidak menepati janji dalam hidup ini. Maka bila mana kita berlaku seperti tadi hati Allah, maka sama saja kita itu tergolong orang yang dungu, orang yang bodoh, seperti cerita di dalam ayat ini, yaitu Sa'idah Al-Asadiyah, di mana beliau sudah memintal benang, sudah memperbaiki benang, nyatanya dia rusak sendiri. Itulah ibaratnya orang-orang yang tidak menepati janjinya dalam kehidupan ini. Kemudian atattakhidunahu wa la takunu kalladzina qad ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jadi angkasa itu artinya setelah kita teguhkan, sudah kita kuatkan, sudah kita baguskan. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Jadi orang berani bersumpah oleh Allah, ya, dia berani bersumpah untuk apa? Dakhalan bainakum, supaya dia menjadi bagian daripada itu semua. Jadi menjadi kamu menjadikan sumpah perjanjian itu sebagai alat penipu, mohon maaf. Jadi dia sumpah itu untuk menipu orang. Bayangkan misalnya dia sudah bersumpah dengan orang dengan melibatkan kata-kata Allah di situ, dengan menghadirkan wallahi billahi tallahi misalnya. Tetapi itu semuanya adalah tipu daya, sekedar untuk mendapatkan simpati, sekedar untuk mendapatkan keinginan dia. Maka hati-hati Allah, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang seperti tadi. Dulu di zaman Nabi SAW ada orang yang bersumpah, Bapak Ibu. Dia bersumpah bersama Rasul. Nih, saya bersama Rasul, engkau ya Rasul. Cuma dia lihat, kok bersama Rasul ini kita tetap miskin, kok jumlah kita sedikit ini. Walhasil apa? Dia nggak tahan, Bapak Ibu. Dia nggak tahan, pindah lagi ke kelompok orang-orang musyrik yang di situ mohon maaf lebih nikmat, lebih enak. Ya mohon maaf saja, dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita kan melihat ada orang kok yang nggak sholat, nggak ngaji itu lancar rezekinya, iya kan? Nih batur-batur sakirang sembahyang, girang ngaji lah, usahain gagal, rezekin sulit, irupan susah. Kadang-kadang disinilah ujiannya. Ada orang yang tidak kuat dengan ujian ini. Apa yang terjadi? Allah sang iya pada entan. Kan mana? Engkahan sembahyang, engkahan ngaji. No lah. Kira-kira contoh niki dia. Jadi karena dia melihat yang banyak. Tadi ada kelompok yang besar, maka dia pindah ke besar. Ada orang yang tadinya istiqomah, tetapi dalam istiqomah itu ujiannya berat sekali, sulit rezekinya, maka dia berpindah, meninggalkan nilai-nilai kebaikan yang sudah dia janjikan di hadapan Allah SWT. Karena itu hati Allah, jangan sampai kita di dalam kehidupan ini ya sekedar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kemudian kita berjanji karena Allah, kemudian kita bergabung dengan kelompok-kelompok yang mohon maaf
belum tentu kelompok itu adalah kelompok yang benar, padahal itu adalah bagian daripada ujian kita dalam kehidupan ini. Kemudian apa akhir ayatnya adalah apa? Wal yubayyina lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Di hari kiamat oleh Allah, segala sesuatu yang kita perselisihkan, yang kita sampaikan, yang kita diskusikan, itu akan nampak di akhirat kelak, akan jelas, akan terang di hadapan Allah SWT. Sehingga bila mana kita dalam kehidupan ini selalu istiqomah memegang janji kita, maka kita yang akan mendapatkan hasilnya di hari akhir. Kalau kita menepati janji, baik janji kita kepada Allah, janji kita kepada sama manusia, maka itu akan menjadi kebaikan kita di hari akhir. Tetapi kalau kita mengkhianati janji kita, ingat, janji kita kepada Allah kita khianati, janji kita kepada sesama manusia kita khianati, maka itu akan menjadi bumerang, itu akan menjadi siksa bagi kita di akhirat kelak. Jadi mohon maaf kepada Allah, kalau kita kembali kepada ayat ini, sebenarnya kita yakin Allah, kita beriman kepada Allah, kita percaya kepada Allah, maka kita ini tidak perlu lagi untuk bisa berlaku adil, untuk bisa menjaga amanah itu harus dilihat dulu. Untuk kita tidak mengingkari janji harus dilihat dulu, tidak perlu kepada Allah. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya di saat kita berjanji, di situ ada Allah. Di situ ada Allah yang menjadi saksi kita. Allah tidak akan pernah lupa, Allah tidak akan pernah alpa, Allah tidak akan absen dalam kehidupan diri kita. Maka mari kita lakukan semua yang sudah kita janjikan, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, itu kita lakukan dengan ketulusan. Ya, jadi tidak perlu harus, ini kan kita kadang-kadang mencari simpati, kadang-kadang kita harus mencari nama baik atau disebut dulu. Sama dengan orang yang begini, Bapak Ibu, contohnya tadi saya kasih contoh kurban. Ini kadang-kadang korban itu harus disiarkan dulu, harus disebut. Mau bersedekah itu harus disebut dulu, harus dikasih sertifikat dulu. Tidak perlu. Kenapa? Karena begitu kita melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, ada catatannya di hadapan Allah. Allah itu tidak akan pernah lupa atas apa yang kita lakukan. Maka kalau ini yang kita yakini, maka setiap kita pasti akan berkompetisi untuk kebaikan. Kita tidak akan pernah malas untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu ada catatannya. Termasuk Bapak Ibu, ini sunnah yang hilang, mohon maaf. Ternyata di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ini yang harus yang sampaikan, Rasul katakan, inna min a'zami ayyamikum wa ahabba ayyamikum indallah hadhil ayyam. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah, ya, termasuk yang paling dicintai oleh Allah itu adalah 10 hari ini. Apa kata Rasulullah SAW yang harus kita lakukan? Fa'aksiru fihinna takbir wat tahlil wat tahmid wat tasbih. Di tanggal 10 pertama di bulan Zulhijjah ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak tahlil, tahmid, tasbih, atau dalam bahasa kita apa? Kebir. Jadi kebirnya itu diawali dari tanggal 1 Zulhijjah. Ya, seharusnya kebir itu Allahu Akbar, itu dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Makanya dulu Abu Hurairah dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau keluar ke pasar, beliau kebir, naik ke atas yang tempat yang tinggi, beliau takbir di atas, Allahu Akbar, Allah. Semua orang pasar itu langsung terdiam. Kenapa? Karena mereka langsung ingat, ini hari kebir, ini adalah hari kita mengagungkan Allah. Maka mereka bertakbir, tetapi tidak menyuarakannya, tidak pakai suara yang lantang. Semua orang bertakbir dalam dirinya. Itulah yang disebut dengan takbir mutlak, takbir yang tidak dibatasi oleh waktu, yaitu dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Ya, itu di pasar, di jalan, di kantor kita bertakbir, tetapi sendiri saja. Mau pakai suara yang keras boleh, mau pakai suara yang lirih yang rendah juga boleh. Cuma saja ada takbir yang sifatnya muqayyad, yang dibatasi. Kapan itu? Dimulai dari maghrib tanggal 9 Zulhijjah,
itu bersama-sama setiap selesai sholat. Jadi setiap selesai sholat fardu kita bertakbir. Sampai kapan? Sampai waktu asar tanggal 13 Zulhijjah, yaitu akhir daripada hari tasyrik. Itu sunnahnya. Maka Allah, tentu hal-hal yang demikian juga perlu kita biasakan, ya. Jadi nanti sepulang ini silakan takbir, ya, di dalam hati atau mau pakai suara yang sedikit terdengar juga boleh. Ibu-ibu sambil meriap, nggih, sambil mongkak, sambil bedengah, kebir, kanggo dia ndek tesili, lamun cara layak kan tesili, salah. Padahal kita dianjurkan untuk bertakbir dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan hari terakhir, yaitu hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Saya pikir demikian Allah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi perhatian kita semua, menjadi catatan kita semua, terutama bagaimana kita menjaga janji-janji kita, baik janji kita kepada Allah maupun sesama manusia. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.